Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Merdeka. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan membahas dan mengupas secara tuntas tentang garis kehidupan anak yang lahir pada hari Sabtu Kliwon. Bagaimana kisah perjalanan anak yang lahir pada hari Sabtu Kliwon? Yuk ikuti video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Baiklah sedulur dimanapun berada, alangkah baiknya sebelum saya memulai video ini untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Sebuah tindakan yang mudah tapi sangat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan channel ini. Terima kasih, yuk ikuti video ini. Baiklah sedulur dimanapun berada, anak yang lahir pada hari Sabtu Kliwon memiliki nilai 17. Nilai 17 dijumlah dari Neptu, Sabtu bernilai 9 dan Kliwon bernilai 8, totalnya 17. Jadi anak yang lahir pada hari Sabtu Kliwon memulai roda kehidupan di usia 0 sampai 6 tahun dengan nilai 5. Nilai yang cukup baik, nilai semifinal. Biasanya di sini anak yang memiliki nilai 5 karakternya sangat luar biasa, mudah diatur, pinter, ya, menyenangkan, dan tidak lupa juga rezeki dari kedua orang tuanya sedang mengalir, terutama dari bapak moyangnya. Karena memang saat siklus anak yang lahir di awal-awal suka kan kita mendengar, wah waktu anak si A saya rezekinya lagi bagus nih, si B rezeki saya lagi hancur, lagi carut marut lah ini. Jadi memang selalu ada kaitannya dengan genetik atau dari orang tuanya. Jadi anak yang memulai kehidupan di usia 0 ke 6 tahun di Sabtu Kliwon, anaknya sangat luar biasa, menyenangkan, sehat, mudah diatur, intinya sangat membahagiakan. Berputar kembali di usia 6 ke 12 tahun, naik ke nilai kejayaan. Nilai 6. Kejayaan di sini ketika masih kanak-kanak tentu bukan kaya raya dan lain sebagainya, bukan, tapi lebih kepada sifat, karakter, dan kehidupan. Sifat dan karakter anak tersebut ya pinter. Di sini mulai masuk masa sekolah ya teman-teman. Ada anak yang susah untuk disuruh sekolah. Kenapa ya? Karena nilainya memang buruk. Tapi terkhusus anak yang lahir pada hari Sabtu Kliwon dengan nilai kejayaan di usia 6 ke 12 tahun, anaknya mudah diatur, pinter, cerdik, banyak teman, pandai bergaul. Rezekinya juga sama, rezekinya bagus karena ditopang oleh genetik kedua orang tuanya. Rezekinya sangatlah luar biasa. Masa kecil yang menyenangkan, masa kecil yang membahagiakan. Silakan kedua orang tuanya untuk dibimbing, diarahkan anaknya untuk membentuk karakter mereka ke depan agar lebih baik lagi, karena roda terus berputar yang selalu saya katakan. Berlanjut di usia 12 ke 18 tahun. Terjun payung, terperosok, nyungsep ke nilai terburuk, nilai 1, nilai keramat. Yang tadinya terang benderang bagai lampu yang cahayanya luar biasa dahsyat, tiba-tiba mapet, hancur, gelap gulita. Karakternya murung, mudah tersinggung, sulit dididik, sulit diatur. Karakteristiknya berubah jadi adem ayem. Mending adem ayem tentrem, ini enggak adem ayem udah kayak ayam sakit, murung. Jadi jangan heran sedulur dimanapun berada, khususnya para orang tua, ketika melihat fenomena perubahan pada karakter anak yang tiba-tiba berubah drastis, tiba-tiba berubah total, rezekinya pun hancur, berantakan. Karena memang wallahu alam, percaya atau tidak percaya, berdasarkan fenomena di nilai 1 ya orang tuanya pun juga sama, terperosok juga ngikut. Entah orang tuanya dipecat dari usahanya, entah apa dan lain sebagainya. Jadi saling mendukung satu sama lain. Karena ya inilah yang namanya rumus kehidupan, itu saling berkaitan antara genetik
orang tua dan anaknya juga. Jadi jangan heran ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah bawel, nggak usah nyari syariat sana sini, kebingungan. Karena tidak jarang orang tua itu bawel, terutama ibunya. Anak saya Ki yang tadinya luar biasa, yang tadinya gesit, pinter kok tiba-tiba berubah total ya. Mohon maaf, bukan karena ada faktor X dari luar, bukan karena faktor yang neko-neko, faktor gaib dan lain sebagainya, bukan, tapi memang karena karakternya berubah seiring dengan perubahan siklus roda kehidupan di nilai 1, nilai terburuk, nilai kehancuran. Tetap sabar, tetap ngopeni untuk kedua orang tuanya. Pahami setiap roda kehidupan. Jadi sekali lagi nggak usah heran kehilangan kesedihan bercampur aduk menyatu padu di nilai hancur, nilai 1, nilai keburukan. Beranjak naik di usia 18 ke 24 tahun. Nilai 2, nilai yang pas-pasan. Ya setidaknya alhamdulillah bersyukur yang tadinya hancur carut marut di nilai keburukan sekarang sedikit bergeser ke nilai 2. Ya meskipun gak tinggi-tinggi amat, tapi kita bisa keluar dari lubang jarum, keluar dari mulut buaya. Karakternya biasa-biasa saja, kerejekian juga normal. Ini usia 18-24 mulai keluar masa-masa sekolah, SMP, SMK. Ya monggo silakan saja, bagi yang mau kuliah silakan kuliah. Intinya nilai 2 di sini semua biasa-biasa saja, berjalan normal-normal saja. Tapi terkhusus masalah keuangan, kerejekian itu ya mohon maaf mandek segitu wae. Apabila dia mau berdagang, mau usaha, berusaha sekuat apapun ya hanya segitu tok dapatnya, nggak lebih. Intinya seperti itu. Berlanjut lagi naik ke usia 24 ke 30 tahun. Nilai 4. Nah, kenapa kok? Jangan heran, jangan bingung. Dari 2 kok ke 4 Ki lah. Hari Sabtu itu tidak ada nilai 3 atau pecah pamor. Jadi langsung loncat nilai 4. Monggo silakan bagi yang mau menikah. Silakan menikah di usia ini. Usia yang sangat bagus, cukup baik untuk melangsungkan pernikahan. Insya Allah, alhamdulillah rezeki pun bagus, keuangan pun bagus, kesehatan, banyak teman, banyak rezeki, banyak kolega. Di sini kalian sudah menempuh kehidupan yang cerah lah daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi sok silakan bagi yang mau menikah. Kalaupun mau menikah di tahun sebelumnya 1824 juga nggak masalah. Cuman ya masalah ekonomi yang membelenggu, biasa-biasa saja, pas-pasan. Tapi kalau di usia 24-30 nilai 4 ya rezeki otomatis ikut berubah, ikut baik. Kesempatan kerjanya banyak, alhamdulillah rezekinya, kesehatan dan semuanya bagus. Silakan menikah, lakukan pernikahan. Nilai yang cukup matang. Berlanjut lagi di usia 30 ke 36, roda putaran yang kedua, karena setiap putaran itu terjadi 30 tahun teman-teman. Jadi ini beranjak naik ke putaran kedua di usia 30 ke 36, nilai 5, nilai semifinal. Barulah kalian sudah memetik hasil buah dari jeripaya di tahun sebelumnya di nilai 4. Kalian usaha, kalian bekerja, baru kalian bisa nih nabung, beli ini, beli itu, baru bisa. Kesehatan juga oke. Bagi yang mau menikah, wah tambah bagus, tambah baik. Silakan monggo kalian lakukan. Jangan sampai kalian menikah itu dinilai terburuk, dinilai 1 atau nilai 3. Kalau menurut siklus, ketika kita menikah di nilai 1 dan 3 itu tidak dianjurkan. Nah, tapi kalau nilai bagus ya sangat dianjurkan. Insya Allah rumah tangga kalian baik. Intinya semua berjalan baik, rezeki baik, kesempatan juga baik. Bagi yang mau usaha, monggo silakan usaha. Usaha apapun nggak masalah. Banyak yang bilang, Ki usaha yang bagus apa? Saya katakan usaha apapun nggak masalah. Tapi tergantung kembali lagi ke mindset kalian. Ketika kalian ingin punya usaha yang mau berkembang pesat, atau kalian mau usaha sekedar nyari makan doang ya, semua kembali kepada kalian. Kalian yang memilih. Tapi saya menyarankan buatlah usaha yang manjang. Dibuat mindset ke depan. Jangan yang, ya mohon maaf, jangan yang receh lah bahasanya.
gitu. Jadi cita-cita yang besar akan menghasilkan sebuah hasil yang besar juga. Intinya seperti itu. Berlanjut lagi ke usia 36 ke 42, nilai jaya. Nah, disinilah puncak kebahagiaan kalian yang lahir pada hari Sabtu Kliwon. Nilai kejayaan. Ketika kalian pengen punya rumah, kebeli di sini terwujud. Pengen umroh, pingin apapun terwujud ketika dinilai kejayaan. Apapun sababianya, entah boleh ngutang, entah apa dan lain sebagainya. Intinya fenomenanya ketika kalian nilai jaya, apapun yang kalian niatkan dan cita-citakan itu tercapai, terkabul di nilai kejayaan. Kesehatan bagus, keuangan bagus, semua overall bagus, membahagiakan. Ingat, disimpan uangnya, ditabung. Nggak boleh jumawa, nggak boleh sombong. Selalu ingat ke bawah, roda selalu berputar. Karena esok belum tentu kalian di atas. Karena balik lagi, cokro manggilingan, roda terus berputar. Berlanjut lagi yang saya katakan, jatuh 42, 48. Nilai kehancuran, nilai keramat, kehilangan, kesedihan. Ditinggal orang-orang yang disayang. Kehilangan orang-orang terdekat, pupus. Biasanya ini terjadi ketika kita di siklus 1, ataupun bisa juga perceraian dan lain sebagainya. Intinya memang nilai 1 di sini nilai yang paling mengharukan, paling menohok hati dan pikiran kita. Intinya kita harus selalu bersabar, harus selalu tawakal. Nggak boleh kita berpikir yang pendek. Aduh Ki, saya ujian berat, banyak ujian sekali. Saya mau bunuh diri Ki, saya mau pesugihan Ki. Wah macem-macem gitu. Ingat, bagi yang mau usaha juga nggak boleh ya. Saya sarankan bagi yang mau usaha, jangan sekali-sekali kalian memulai usaha ketika kalian nilai 1. Seberapa banyak pun uang kalian, ketika nilai 1 habis. Sok monggo buktikan kalau kalian nggak percaya. Jadi kalau nilai kalian sedang 1, sebaiknya nggak usah usaha dulu. Apalagi yang sudah usaha saja ketika mereka maju nilai 6, 5 kejayaan, metik Ki, wah ini saya untung gampang banget kayak nyerok ikan Ki. Setiap hari 5 juta, 10 juta, 20 juta bisa saya dapat. Tapi kenapa sekarang kok berantakan Ki? Ketika nilai 1 kok berantakan, hancur. Customer saya hilang, kebakaran, ditipu dan lain sebagainya. Ini warning untuk mereka, untuk kalian yang pengusaha, yang berdagang. Jangan heran, jangan suuzon. Kebanyakan yang datang ke saya mengklaim Ki, kayaknya saya disantet nih Ki. Saya punya kompetitor nih Ki. Saya kemarin hasilnya banyak Ki. Customer banyak, sekarang kok berantakan, pada hilang. Jangankan untung, modal pun gak balik. Bukannya untung malah buntung. Tuh, hati-hati, pahami roda kehidupan kalian. Bukan karena ada orang jahat, bukan karena ada orang zolim, ataupun faktor X, santet, apalah itu namanya. Bukan. Semua terjadi otomatis karena siklus roda kehidupan yang berputar. Atas dan bawah, up, down. Jadi makanya kita harus memahami roda kehidupan kita, garis kehidupan kita. Ketika ada ilmu yang baik, kenapa nggak kita pakai? Ini kan sebuah ilmu yang menurut saya sangat luar biasa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Ini riset loh, ini ilmu titen, ini ilmu penelitian orang tua kita zaman dulu. Apa bedanya dengan profesor zaman sekarang? Hanya beda ucapan saja. Bagi saya pribadi, segala sesuatu, apapun ilmu yang diciptakan di alam dunia, semua dari Tuhan Yang Maha Esa. Bukan dari demit, bukan dari iblis, bukan. Semua Allah yang menciptakan. Jadi selama ilmu itu baik, digunakan dengan jalan yang baik, hasilnya pun baik. Jadi nggak usah berpikir yang negatif. Nggak usah berpikir, wah syirik, musik, dan lain sebagainya. Ya balik lagi sih, itu masing-masing persepsi. Tapi bagi yang suka, bagi yang senang, monggo. Alhamdulillah pakai ilmu ini. Insya Allah ini bisa menjadi barometer atau tuntunan kita. Khususnya orang Jawa. Karena saya juga orang Jawa. Kembali lagi ke pokok. Ingat, hati-hati ketika nilai 1, keburukan, kehilangan, kehancuran sedang terjadi pada dirimu. Tetap bersabar. Kalau yang mau bertanya secara langsung Ki, bagaimana solusinya, monggo. Kalian bisa chat nomor yang ada di bawah ya. Kalian bisa chat, Ki bagaimana sih Ki solusinya agar bisa keluar dari lubang jarum, lubang kehancuran dinilai terburuk. Lanjut ke usia
48, 54 nilai 2, nilai biasa-biasa saja, kembali normal, kesehatan keuangan normal, ya nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Usaha juga kalian mau banting tulang dari pagi sampai malam, hasilnya segitu toh ya nggak usah heran lah, karena itu memang siklus roda kehidupan kalian. Tetap sabar dan tawakal, berusaha. Lanjut lagi usia 54 ke 60 nilai 4, nah baru kalian move on, naik tangga lagi, bangkit lagi. Yang mau usaha silakan monggo usaha, mau bekerja monggo bekerja, semua tergantung pilihan hidup kalian. Yang penting semangat ya, semangat, ojo lemes, optimis. Hancur suksesnya hidupmu berawal dari cara berpikirmu. Ketika kamu, teman-teman sedulur, tahu bagaimana cara berpikir dan menghandle gelombang pikiran kita, insya Allah akan sukses, lancar, jaya, lan sentosa. Lanjut lagi ke putaran ketiga di usia 60 ke 66, nilai 5, nilai semifinal, uang, ekonomi, kesehatan, keuangan, rumah tangga berjalan membahagiakan. Bagi yang mau usaha mau ditingkatkan, tingkatkan, nggak usah takut. Setiap kesempatan satset, serebet, slebeo, hajar, embat, nggak usah lemah lah. Kalau nilai bagus itu manfaatkan kesempatan, momen, karena roda terus berputar. Naik lagi di usia 66, 72, kembali lagi nilai jaya, ketemu nilai 6. Bersyukur masa tua kalian masih menikmati nilai kejayaan. Tapi tentu ketika kalian bertanya, kok Ki tua renta udah aki-aki masih jaya ya? Ini kan fleksibel sifatnya, otomatis. Di sini kita sudah punya anak, sudah punya cucu. Bisa jadi kesuksesan kita, kebahagiaan kita diraih oleh nenek, kesuksesan kita, kebahagiaan kita diberi oleh anak cucu turunan kita. Seperti itu. Jadi teman-teman sedulur dimanapun berada, ini sifatnya fleksibel, otomatis berubah mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan perputaran roda kehidupan atau usia kalian. Nilai 6, nanti juga 72, 78 kembali nilai kehancuran. Seterusnya roda berputar per 6 tahun, 0, 6, 6, 12, 12, 18 dan selanjutnya berputar. Kiranya itu saja penjelasan dari saya tentang siklus roda kehidupan anak yang lahir pada hari Sabtu Kliwon. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, kekurangan, kekhilafan selalu ada dalam diri saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya hanya ingin mengedukasi dan mensiarkan ilmu dan budaya, khususnya budaya Nusantara. Baiklah, terima kasih. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.